Alhamdulillahilladzi amarna bitarkil manahi wa fi'lil ta'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-hadina lis-shawab wa ala tabi'i lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, mengawali khutbah kita pada kesempatan hari Jumat ini, marilah kita tak bosan-bosannya khatib mengajak kepada diri sendiri atau seluruh jamaah untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala, karena dengan rahmat dan nikmat yang sangat banyak sekali yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan rahmat dan nikmatnya Allah kita pada kesempatan hari ini dapat hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka kita melaksanakan salat berjamaah Jumat yang insya-Allah sebentar lagi akan kita laksanakan. Mudah-mudahan kehadiran kita pada kesempatan hari Jumat ini senantiasa merupakan nilai ibadah yang senantiasa tidak pernah terputus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Khatib berwasiat, marilah kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, yakni melaksanakan segala apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan berusaha bagi kita agar kita mampu untuk melaksanakan perintah-perintah itu, dan kita menjauhkan diri kita daripada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa kita mampu menjauhkan larangan itu, karena dengan bertakwalah kita akan meraih suatu kebahagiaan hidup di dunia dan hidup di akhirat kelak. Bapak-bapak muslimin sedang jemaah Jumat yang berbahagia, dalam kehidupan kita ini ketika ingin mengawali sesuatu pekerjaan, biasanya itu lebih mudah untuk melakukan pekerjaan itu. Namun kemudian yang menjadi persoalan bagi kita adalah ketika kita ingin menjadi hamba istiqomah di dalamnya. Kita sering mengalami kesusahan, kita sering mengalami kesulitan, padahal Allah mencintai hamba-hambanya yang melakukan amalan-amalan yang baik, amalan-amalan istiqomah, walau itu sedikit. Baginda Rasulullah SAW bersabda, Inna ahabbal a'mali ilallahi adwamuha wa in qulla. Sesungguhnya Allah paling cinta, sesungguhnya amal yang paling dicintai Allah adalah yang paling berkelanjutan, meskipun amal itu sedikit. Jemaah salat Jumat rahimakumullah. Lantas apa arti istiqomah itu? Secara bahasa istiqomah diambil dari kata qama yang pada awalnya berarti lurus atau tidak melenceng atau tidak meleset. Dari segi ini istiqomah memiliki arti pelaksanaan sesuatu secara baik dan benar serta bersinambungan. Kata ini kemudian dipahami dalam arti konsisten dan setia melaksanakan sesuatu sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin. Sedangkan secara istilah istiqomah adalah diartikan dengan beberapa pengertian yang diambil dari pendapat para sahabat Nabi. Sesuatu ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pernah ditanya tentang istiqomah.
Beliau pun menjawab bahwa istiqomah adalah kemurnian tauhid. Makanya tidak menyekutukan Allah dengan apa atau siapapun. Umar bin Khattab mengatakan bahwa istiqomah adalah komitmen terhadap perintah dan larangan dan tidak boleh menipu. Sedangkan menurut Utsman bin Affan, istiqomah adalah mengikhlaskan amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda lagi menurut Ali bin Abi Thalib, menurut istiqomah adalah melaksanakan kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika istiqomah dalam beribadah sulit dan berat untuk dilakukan dalam kehidupan orang-orang yang beriman, maka Allah Ta'ala telah menyiapkan balasan yang besar dan agung bagi siapa yang beristiqomah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada prinsipnya setiap ibadah yang berat dilakukan, maka balasannya juga besar. Di antara keutamaan dan balasan bagi orang-orang yang istiqomah dalam ibadah adalah sebagai berikut. Yang pertama, apabila kita beramal melaksanakan perintah Allah dengan istiqomah itu, maka Allah memberikan dua kegembiraan kepadanya. Yang pertama, dihibur oleh malaikat dan dimasukkan ke dalam surga. Di antara kondisi yang pasti akan dialami oleh seluruh manusia adalah sakratul maut, atau dengan istilah kematian. Karena jelas pasti kita alami, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mati. Karena kematian ini merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang artinya yang pertama, di mana kita meninggal dunia ini. Yang kedua, apa sebab kita meninggal dunia ini. Yang ketiga, kapan kita meninggal dunia ini. Itu sebuah kondisi di mana manusia akan merasa sakit dan derita yang luar biasa. Karena kematian ini tidak mengatakan sakit dan tidak. Ada orang berpikir, orang lagi berbuat suatu pekerjaan, tetapi pekerjaan itu belum selesai. Namun kematian telah menghadangnya, telah menemuinya sebelum selesai pekerjaan itu. Itu merupakan masya Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang sangat menyakitkan. Ingat orang-orang yang istiqomah dalam ibadah akan didatangi oleh para malaikat. Para malaikat datang untuk menghibur dan memberikan kabar gembira kepadanya. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Allah dalam firman-Nya yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendiriannya, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah kamu bersedih, dan gembirakanlah mereka dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Masyarul muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah. Berkaitan dengan ayat tersebut, Syekh Abdul Rahman As-Sa'di dalam tafsirnya memberikan penafsiran kepada orang-orang yang istiqomah dalam menjaga akidah dan amal ketika sakratul maut, ketika kematian, maka para malaikat akan turun dan dapat datang untuk memberikan kabar gembira kepada mereka. Para malaikat itu mengatakan, janganlah kamu takut terhadap apa-apa yang kamu alami setelah kematianmu. Jangan pula kamu bersedih terhadap apa-apa yang telah engkau tinggalkan di dunia ini, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah menyampaikan dua kabar gembira kepada orang-orang yang